selamat datang di podcast Safety First. Hari ini kita sedang memperingati di bulan ketiga di kantor kita tercinta, yaitu di PT PDSI. Di mana di bulan ketiga ini kita harus selalu mengingat keselamatan kerja, mulai dari operasional, yaitu di rig, lapangan, dan di kantor kita. Nah, sekarang saya ingin berbicara atau mungkin menghadirkan seseorang yang dari kantor pusat PDSI yang frontliner dari PT PDSI di depan dan mungkin sangat sentral sekali untuk di kantor pusat PDSI kita ini. Mari kita sambut, itu dari resepsionis kita, yaitu Mbak Rama dan Mbak Dona. Selamat datang Mbak Dona. Oke, bulan ini PT PDSI merayakan bulan ketiga. Nah, sebenarnya sih safety itu banyak ya Mbak Dona dan Mbak Rama ya. Iya. Sangat banyak, dan terutama apalagi yang di operasional itu sangat butuh untuk keselamatan kerja, agar setiap operasional itu juga harus safety dan operasional berjalan dengan lancar. Nah, saya agak sedikit menggelitik nih. Saya pengen mengetahui ya, karena saya itu sering lewat di resepsionis, Mbak Dona, Mbak Rama menyapa para tamu. Iya. Tetapi saya ingin tahu di bulan ketiga ini dari sisi resepsionis itu apa sih mengenai keselamatan kerja dari sisi resepsionis? Mungkin bisa dijelaskan pada saya? Iya, kalau untuk keselamatan kerjanya, kami kan memang resepsionis itu wajib pertama perusahaan PT PDSI ya. Jadi setiap tamu tuh berhadapan sama kami berdua. Untuk keselamatan kerjanya, karena kan kami itu terima dokumen, arsip, membukukan. Yeah. Jadi sekian dokumen itu banyak, bukan dokumen paket saja, tapi dokumen tender. Tahu sendiri kan Mas Fani ya, kalau dokumen tender itu besar ya, satu bantek. Jadi kita untuk gimana sih supaya tidak terjadi kecelakaan saat kita bekerja itu, kita selalu sediakan troli untuk taruh dokumen saat kita distribusikan. Karena kan PDSI itu 3 lantai. Lantai 15, 16 dan 18. Ya, betul. Jadi saat dokumen sudah banyak, dokumen besar-besar, jadi kami pakai troli. Jadi tidak perlu kami pegang ke setiap lantai, jadi hanya cukup pakai troli, kita distribusikan ke PIC masing-masing. Jadi satu, tidak ada nanti dokumen jatuh, ketiban kaki atau ketiban kaki orang lain. Jadi itulah fungsinya kami pakai troli untuk bisa mengantisipasi agar tidak ada kecelakaan kerja. Oh, berarti dokumen itu juga bisa menyebabkan kesalahan kerja juga ya? Iya, karena dokumen itu kan keras, bantek. Iya. Jadi kalau jatuh kena kaki aja kan udah sakit gitu kan. sakit. Bisa bikin bengkak kaki atau apa. Oke. Yang jadi pertanyaan, siapa yang angkat itu berkas itu ke troli? Kami juga resepsionis, ya. Jadi kemungkinan ada beberapa kali kita balik ya untuk mendistribusikan dokumen, karena dokumen itu yang masuk ke kantor PDSI itu tidak sekalian. Jadi misalkan dari jam sekian ke sekian ada beberapa dokumen, baru kita tahap 1 kita antar, nanti ada tahap 2 berikutnya kita antar. Gitu. Oke, berarti emang dari semua pekerjaan yang di PDSI itu harus mengutamakan tentang safety ya. Iya, betul. Walaupun walaupun di resepsionis ya, yang hanya mungkin orang hanya mengetahui hanya menerima tamu, hanya menerima telepon. Iya, itu betul. kan dari orang umum, resepsionis tugasnya seperti itu. Iya, Tapi ternyata banyak sekali ya. Lebih dari itu sebenarnya. Banyak sekali lebih dari itu ya. Atau mungkin pernah nggak ada kejadian-kejadian tentang safety, atau mungkin menyangkut tentang safety di kantor kita untuk di resepsionis ya? Kalau untuk safety paling ngadepin vendor atau ngadepin apa ya, kayak debt collector. Debt collector, wah menarik sekali ini nih. Debt collector itu berarti dari sisi security-nya. Iya, betul. Jadi gimana untuk menghadapi debt collector itu kan dari sisi security, mau nggak mau kan ini kantor kita ya, kantor PDSI harus dijaga dengan aman agar karyawan-karyawan di sini nih
dapat bekerja dengan nyaman. Iya, betul. Nah, gimana sih? Coba ceritakan itu. Dan bagaimana cara antisipasinya menghadapi debt collector itu agar pekerja itu dapat bekerja dengan nyaman. Kalau untuk kita ngadepin tamu, kita mesti tanya dulu kepada pekerja kita, mereka mau terima apa enggak. Kalau mereka tidak mau terima, jadi kita nggak kasih masuk gitu. Oh. Kita minta tolong sama security juga. Kalau semisalnya mereka sudah mulai kasar untuk ngomong, untuk suaranya meninggi, pasti kita langsung minta tolong juga sama security gitu. Pernah nggak ada kasus yang suara debt collectornya tuh meninggi? Pernah ya Mbak Rama ya? Pernah. Sering ya Mbak? Ada. Pernah. Jadi gini Mas, untuk resepsionis mengantisipasi gimana sih? Karena kan kita tamu tuh banyak ya, kita juga nggak tahu mana yang vendor, mana yang di sini ya. Jadi kita tanya dulu, ini dari mana, untuk keperluan apa? Misalkan kadang tuh di situ suka berbohong. Jadi mereka tuh DC mau menagih, tapi bilangnya tuh mau ngantar PO atau mau meeting. ngantar BSTB atau mau meeting lah segala Betul. macam. Cuma karena kita tuh harus tahu ya kan karakter vendor yang benar-benar vendor, karena setiap hari tuh kita kan ngadepin vendor banyak. Jadi Banyak. kita udah hafal gitu kan. Jadi oh ya ini DC gitu. Yaudah sekarang tunggu aja dulu di luar. Kami belum persilakan masuk ke area lobby 16. Tunggu di koridor depan pintu. Mau ketemu siapa, misalkan PSI-nya si A, si B Iya. gitu ya. Kami telepon dulu yang bersangkutan, gimana mau menemui DC-nya atau tidak. Kalau memang mau menemui, silakan, itu sudah Ya. beliau yang berbicara ya, yang bersangkutan. Tapi kalau seandainya kadang kan suka ada yang nggak bisa, nggak mau, atau dengan beralasan yang lainnya, kami hanya bilang mohon maaf, yang bersangkutan tidak ada di kantor. Kalau memang mau menagih silakan ke rumahnya. Tapi kadang ada di situ yang suka tetap kekeh ya kan, maksa dengan nada bicaranya agak meninggi volumenya. Cuma tetap kami sebagai resepsionis harus tetap sabar menghadapi semua tamu, maupun itu tamu DC atau segala macam. Kita kasih arahan, kita bilang sampai dia mau lulu meninggalkan kantor. Kalau memang itu silakan hubungi langsung ke nomornya. Kalau memang nomor CDC ini diblokir atau apa, silakan datang ke alamat rumahnya. Karena kan itu urusan pribadi gitu loh. Berarti resepsionis itu berarti gerbang terdepan untuk security juga ya. Iya, Seperti kantor. iya. Istilah lainnya keamanan kantor tuh juga terletak di resepsionis ya. Iya. Selain sisi dari security juga ya. Iya. Tetapi resepsionis itu juga salah satu gerbang utama dari keamanan kantor PTSI ya. Iya. Saling bersinergi antara resepsionis sama security, sama-sama. Iya, sama-sama saling backup aja. Saling backup juga ya. bantu. Iya. Kalau memang sudah melampaui batas, ya mau nggak mau kami minta tolong pihak security Security. agar silakan keluar dari kantor PDSI. Ternyata ya resepsionis itu tidak seperti apa yang saya kira. Hanya menerima tamu, hanya menerima telepon, hanya beramah tamah kepada tamunya. Terapa resepsionis itu juga banyak unsur-unsur tentang keselamatan kerjanya ya. Iya, betul. Keselamatan kerja juga ya. Betul sekali. Wah, jadi saya lebih mengetahui ini sisi lain dari resepsionis yang mungkin belum pernah kita ketahui. Iya. Ya kan, kalau saya di kantor tuh ya cuma taunya kerja, ketemu Mbak Dona mungkin pagi, siang mau keluar makan, sore mau pulang, atau nggak Mbak Rama juga paling ketemu cuma 3 kali dalam sehari, ya kan, tidak selalu setiap saat ketemu, Iya. tapi hanya papasan aja seperti itu. Oke Mbak Dona, Mbak Rahma, Iya, terima kasih ya iya, sudah datang di sama-sama, podcast Mas kita. Fahri. Dan semua informasi tentang resepsionis dapat diketahui lebih dalam lagi, apa itu tugas resepsionis selain apa yang tadi saya katakan. Iya. Oke, para pemirsa semua, itulah adalah tugas dari resepsionis, bahwa kita jadi lebih mengetahui bahwa resepsionis itu benar-benar gerbang terdepan dari
kantor kita, dan itu juga menyangkut dari keselamatan kerja kita. Dan semoga podcast atau informasi yang telah kita sampaikan dapat mengedukasi atau dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai tentang resepsionis, bahwa keselamatan kerja itu bisa di setiap pekerjaan apapun, tidak hanya orang yang di operasional atau mungkin orang driver, tetapi semua jabatan atau semua pekerja yang ada di PT ISI juga harus wajib mengutamakan keselamatan kerja. Oleh karena itu, saya undur diri. Saya ucapkan selamat tinggal dan salam safety. Salam 5 jari.